Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya? Bahagia atau tidak? Alhamdulillah semuanya bahagia. Yang penting happy ya kan, kita tetap melaksanakan kegiatan di era pandemi seperti ini dengan tetap semangat, dengan tetap bahagia. Bahagia itu menjadi imun ya bagi tubuh kita supaya tubuh kita tidak mudah sakit. Nah, anak-anakku sekalian, adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Nasir, Ahmad Nasir kenapa itu? Sama Riswati, kenapa nggak masuk? Sakit. Ada yang tanpa keterangan? Oh, nggak ada, alhamdulillah ya. Jadi semoga yang sakit ya diberikan kesehatan ya. Terus kemudian kalian yang sehat juga harus bisa menjaga kesehatan. Terus jaga kesehatan karena tubuh kalian adalah amanah. Ya, amanah dari Allah untuk dijaga, untuk dirawat kesehatannya. Baik anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Fase-fase perkembangan Islam di Indonesia. Nah, fase-fase perkembangan Islam di Indonesia yang sudah kita pelajari. Sebelum ini ya, mohon maaf sebelum kita mulai kegiatan kali ini, mari kita baca doa bersama-sama ya, supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran ya. Silahkan Ikhwan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Iwan sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, sekarang Ibu akan mulai ya. Dia akan mulai kegiatan di pagi ini yang materi kita melanjutkan ada kaitannya dengan materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin mengenai fase-fase perkembangan Islam di Indonesia, dan sekarang ini adalah peran Wali Songo di Indonesia. Kaitannya apa dengan fase-fase perkembangan Islam di Indonesia? Ya, kaitannya itu adalah bahwa fase-fase perkembangan yang sudah membawa pengaruh terhadap perkembangan Islam di Indonesia itu ternyata dilanjutkan oleh para wali songo ya. Para wali songo melanjutkan untuk melakukan dakwah, melakukan penyebaran Islam di Indonesia ya. Dengan sub pokok materi yang pertama adalah mengenai biografi Wali Songo. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai biografi Wali Songo. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian miliki bisa kalian lihat di tampilan ya, sambil supaya lebih paham. Menganalisis biografi Wali Songo. Yang kedua, menyajikan analisis biografi Wali Songo dan nama-nama Wali Songo. Terus indikator pencapaian kompetensinya, kalian bisa menguraikan arti kata Wali Songo. Kemudian mengecek nama-nama Wali Songo, siapa saja. Terus kemudian mengkategorikan biografi Wali Songo ya. Terus yang keempat, menyajikan hasil analisis biografi Wali Songo. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian bisa secara jelas, secara benar ya, secara tepat untuk melakukan analisis, untuk melakukan mengkategorikan, untuk menguraikan, menjelaskan ya kan mengenai biografi Wali Songo. Itu tujuan tujuan pembelajaran kali ini. Ya, untuk Wali Songo, Ibu yakin kalian pasti sudah mengetahuinya ya, sedikit banyak atau bahkan banyak ya. Banyak kalian sudah mengetahui tentang Wali Songo? Dulu waktu di kelas MTS, waktu masih di MTS itu kan ada materi tentang Wali Songo. Ada yang masih ingat Wali Songo? Masih ingat ya? Jadi ada yang masih ingat tentang Wali Songo. Wali Songo itu adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia.
khususnya ada di Pulau Jawa, ya. Karena peran secara historis beliau-beliau itu adalah pelaku penyebaran Islam di Indonesia, ya. Jadi berkembangnya Islam di Indonesia, ya, setelah melalui beberapa fase-fase perkembangan Islam di Indonesia, itu Wali Songo ikut berperan, ya, berperan cukup penting, ya, cukup signifikan untuk penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Kenapa di Pulau Jawa? Karena Wali Songo itu asalnya adalah dari Pulau Jawa, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ya, jadi seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, ya, itu ada di Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah ada Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria. Kalau yang di Jawa Barat ada Sunan siapa? Sunan Gunung Jati. Nah, itu Wali Songo, para Wali Songo itu tersebar atau berasal dari Pulau Jawa. Tetapi kemudian dengan kiprah-kiprah beliau itu mendakwahkan Islam sampai kemudian ke penjuru Nusantara. Ya. Wali Songo itu ada yang sudah tahu apa arti dari Wali Songo secara harfiah, secara kata? Wali Songo artinya apa? Kalau kita pisah-pisah, Wali dan Songo. Songo itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya adalah angka 9. Nah, kira-kira apa artinya Wali Songo? Ayo silahkan tunjuk jari yang bisa menguraikan, yang sudah mengetahui tentang Wali Songo. Apa Sahlan? 9 wali. Ya, karena jumlahnya 9. Ya, jumlahnya 9. Ada lagi yang lain? Selain dari pendapatnya Sahlan, ada lagi yang lain punya pendapat tentang arti Wali Songo? Ya, Ratna bisa menjelaskan arti Wali Songo? Rahwa, ya. 9 kekasih Allah. Ya, jadi betul sekali. Jadi jawaban dari Sahlan, dari Rahwa, itu Wali Songo itu adalah berasal dari kata wali. Wali itu adalah orang yang dipercaya, ya, orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan, ya, ditugaskan. Songo adalah 9, berarti adalah 9 orang kekasih Allah yang mendapatkan amanah atau dipercaya untuk orang yang dipercaya untuk menjalankan tugas. Nah, itu adalah pengertian Wali Songo. Nah, ketika melakukan dakwah di Indonesia itu diterima dengan baik sekali, ya, di masyarakat Indonesia. Ya, kenapa? Karena para Wali Songo itu dalam melakukan dakwah menggunakan pendekatan-pendekatan yang humanis, menggunakan pendekatan kultural. Jadi seperti pada masa fase-fase perkembangan Islam di Indonesia yang materi sebelumnya, itu kan pendekatannya dilakukan oleh para ulama yang datang dari luar Indonesia, itu kan menggunakan pendekatan secara humanis. Ya, jadi pendekatan secara humanis itu artinya ya tidak kemudian memaksakan. Ya, agama Islam itu dakwahkan, dikembangkan itu tidak dengan paksaan. Jadi didekati secara humanis, secara kemanusiaan, kemudian mereka dengan sadar untuk ikut memeluk agama Islam. Itu yang dilakukan oleh para Wali Songo, itu sama dengan yang dilakukan oleh para pedagang dari luar Indonesia yang mendakwahkan Islam di Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, baik. Sekarang silahkan mulai berdiskusi. Ayo, ini inisiatif. Ya, silahkan. Kelompoknya Intan, kelompok 2.
kelompok 2 silakan. Di sini. Sini. Belakang sini. Ya. Berjajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dari hasil diskusi kami, dari hasil pengamatan, ada beberapa wali songo yang memiliki hubungan darah dan ada yang memiliki hubungan guru dan murid. Yang memiliki hubungan guru dan murid yaitu Sunan Bonang adalah guru dari Sunan Kalijaga dan Sunan Ampel adalah guru dari Sunan Giri. Ya, yang sudah disampaikan oleh Intan tadi ada yang memiliki hubungan guru. Sekarang ada juga wali songo yang memiliki hubungan darah. Di antaranya yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu memiliki putra yang bernama Sunan Muria. Terus juga ada lagi Sunan Ampel. Sunan Ampel juga itu memiliki 2 putra yang menjadi wali songo. Di antaranya Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Itu wali songo yang memiliki hubungan darah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk selanjutnya, silahkan kalian mengerjakan soal kuis yang ada di situ di lembar kerja kalian. Itu ada 5 soal ya. Nah, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah semua ini ya? Sudah semua. Alhamdulillah. Dari hasil pekerjaan kalian, ya, alhamdulillah semuanya juga sudah mencapai KKM, ya, sesuai dengan KKM kita, ya. Semuanya sudah di atas KKM. Jadi alhamdulillah semuanya sudah menyerap baik ya materi kita kali ini. Jadi mari kita simpulkan ya materi kita kali ini, bahwa arti dari Wali Songo itu adalah apa? Wali Songo adalah 9 kekasih Allah atau 9 orang yang memiliki tugas ya, yang bisa dipercaya. Wali Songo berasal dari kata wali, adalah orang yang dipercaya atau diberikan tugas. Kemudian 9 itu songo itu adalah dari 9 ya dalam bahasa Indonesia. Jadi 9 orang yang dipercaya untuk melaksanakan tugas dari Allah, yaitu menyebarkan agama Islam. Kemudian anggota Wali Songo nama-namanya adalah ada 9, yaitu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, 8, 9. Alhamdulillah semuanya sudah bisa menyerap dengan baik. Dan untuk selanjutnya kalian masih tetap harus membaca, menambah wawasan dengan banyak membaca. Tuh. Nah, karena semuanya sudah mencapai KKM pada evaluasi tadi, maka Ibu tidak akan mengadakan remedi di pertemuan berikutnya, tetapi akan melakukan pengayaan ya untuk lebih meningkatkan kemampuan kalian ya, meningkatkan wawasan kalian, kemampuan kalian di materi biografi Wali Songo. Nah, sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Nah, untuk pertemuan berikutnya kita masih ada dalam materi peran Wali Songo di Indonesia dengan sub materinya strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Itu pertemuan berikutnya. Ini juga tidak lupa kalian harus bisa membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi strategi dakwah
yang dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Jawa dan di seluruh Indonesia atau Nusantara. Itu. Terima kasih ya atas kerjasama kalian hari ini, atas perhatian kalian hari ini. Mudah-mudahan berkah, manfaat, dan kita bisa mengambil hikmah dari peran Wali Songo ya dalam mendakwahkan Islam di Indonesia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelas 12 agama.